Halo, assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap berada di dalam kebaikan dan kesehatan, juga keluarga kalian. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tragedi peristiwa-peristiwa sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak geser dulu. Seperti yang kita tahu, kemarin kita sudah membahas dan melihat bahwasanya setelah sekutu datang, Indonesia pantang menyerah, pantang mengembalikan kemerdekaan yang sudah direbut, yang sudah diraih atas rahmat Allah. Dan ternyata Belanda pun cukup kewalahan menghadapi pasukan gerilya, pasukan dari arek-arek Surabaya, pasukan gerilya Sudirman, pasukan rakyat, bambu runcing, segalanya. Sampai akhirnya mereka minta berdiplomasi atau berunding. Oke, sebelum lebih jauh mari baca basmalah dulu. Perjuangan melalui jalur diplomasi. Kembalinya sekutu pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Part 2. Mari baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ngilang dulu ya. Kita sudah mempelajari proklamasi kemerdekaan ya. Setelah proklamasi, sekutu dan Belanda malah kembali ingin menguasai dan menjajah negara kita. Dan peperangan di berbagai daerah mempertahankan kemerdekaan berkobar, membara, dan menggelora sehingga menggerakkan daerah-daerah lain. Pasukan-pasukan Indonesia yang terdiri dari rakyat jelata dan laskar-laskar yang sudah terbentuk, mereka mempertahankan di Bandung sehingga terjadi Bandung Lautan Api. Di Surabaya juga para pemuda bergerak mempertahankan, dan di Ambarawa pun terjadi, dan di Semarang pun terjadi pertempuran 5 hari, dan di Manado, Sulawesi juga terjadi peristiwa merah putih di Manado. Untuk lebih jauh kalian bisa baca di buku ada. Dibaca ya, supaya kalian lebih luas karena pembelajaran di sini terbatas. Kita sedikit mengulas. Ini peristiwa Bandung Lautan Api, merah membara, terbakar asap mengepul membumbung di angkasa. Dibakar oleh penduduknya sendiri, dibakar oleh tentara yang di Bandung. Supaya Belanda ketika ingin menguasai kota Bandung hanya mendapati sisa-sisa puing-puing abu yang tidak ada gunanya. Jadi dengan berat hati dan terpaksa rakyat Bandung membakar kotanya sendiri. Untuk mengenang peristiwa ini, pemerintah kota Bandung membuat sebuah monumen untuk mengenang. Sebuah monumen, sebuah tugu dengan puncak tugunya seperti api yang membara. Kita lihat. Ya. Kalau main ke Bandung, jangan lupa main ke Tegalega. Juga di daerah lain terjadi pertempuran yang sama. Di Surabaya, pemerintah membuat sebuah tugu bernama Tugu Pahlawan untuk mengenang peristiwa heroik yang dipimpin oleh Bung Tomo. Peristiwa heroik berhari-hari melawan sekutu atau Inggris, sehingga menyebabkan tewasnya Jenderal Malabi. Bung Tomonya sendiri alhamdulillah selamat ya, bahkan masih bisa menunaikan haji dan wafat di Padang Arafah. Tugu apa ini? Ini adalah Tugu Muda. Tugu Muda di Semarang untuk mengenang peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa tewasnya Dr. Karyadi yang berusaha untuk memeriksa sumber air minum Semarang yang telah diracuni oleh tentara Jepang. Tapi ternyata ketika memeriksa, Dr. Karyadi malah ditembak mati, sehingga menyebabkan pertempuran yang hebat di Semarang. Ini adalah monumen Palagan Ambarawa, mengenang peristiwa hari pertempuran di Ambarawa. Peristiwa Ambarawa ini juga menjadi hari tanggal berdirinya, dijadikan hari jadi TNI Angkatan Darat. Bisa kalian baca di buku.
Baik, kita lanjutkan setelah peristiwa-peristiwa di daerah. Jadi intinya perlawanan rakyat Indonesia terus membara ya anak-anak. Terus membara, terus melawan, sehingga Belanda pun ya namanya mereka merantau dari negerinya kewalahan lah. Jumlah pasukan banyak yang mati, senjata habis, amunisi habis, bahan makanan juga semakin menipis. Namanya juga mereka ya manusia juga. Jadi akhirnya mereka minta berunding. Ya menghemat energi, menghemat biaya, jadi lebih baik berunding. Bertemu pemimpin dengan pemimpin. Oke, selanjutnya terjadilah perundingan Linggarjati. Jadi Indonesia sepakat untuk bertemu. Belanda banyak yang mati, Indonesia pun banyak rakyat sipil banyak yang meninggal juga. Jadi akhirnya kedua belah pihak ini bertemu di Linggarjati, sebuah kota kecil di daerah Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Kuningan. Kita lihat perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati. Nah, ini tanggal 10 November 1946. Jadi setahun dari sejak proklamasi ya. Setahun sejak proklamasi baru terjadi perundingan. Jadi selama setahun itu ya pertempuran terus anak-anak. Lumayan lama juga ya. Setahun pertempuran juga lumayan. Nah ini perundingan Linggarjati. Tempatnya di Linggarjati, Jawa Barat. Tepatnya di Kuningan. Indonesia yang sebagai negosiatornya, sebagai diplomatnya yaitu PM Sultan Syahrir. PM itu Perdana Menteri. Sultan Syahrir kalau kalian masih ingat, beliau adalah yang anak-anak? Yang pertama kali mendengarkan berita kekalahan Jepang. Beliau kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Bung Karno. Sultan Syahrir, sedangkan Belanda yang mewakilinya adalah Profesor Schemenhorn yang sebagai mediatornya, sebagai penengah, takutnya apa ya? Ya penengah lah, kayak wasit kalau ini mah ya. Itu dari Inggris. Apa hasilnya? Nah, ini hasilnya nih anak-anak yang harus kalian catat. Indonesia terdiri atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Jadi berapa pulau anak-anak? Berapa daerah? 3 daerah. Sumatera, Jawa, dan Madura. Akan dibentuk Republik Indonesia Serikat. Nah, ini salah satu gambar yang diabadikan peristiwa perundingan Linggarjati di Jawa Barat. Nah, ini yang di tengah adalah Sultan Syahrir. Nah, ini Sultan Syahrir. Ini Profesor Schemenhorn. Nah, ini juga turut dihadiri oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ini Bung Karno. Nah, ini Bung Hatta. Tapi mereka sebagai presiden dan wakil hanya memantau jalannya perundingan. Nah, ini kalau lihat dari gambar ini duduk bersama ya dengan para pemimpin Belanda, seolah-olah akur ini anak-anak ya, mengakur-akurin diri. Dan Bung Karno juga dan Bung Hatta seorang yang fasih berbagai macam bahasa. Bung Karno bisa berbahasa Inggris, Belanda, Jerman, dan Perancis. Jepang juga ada, bisa, cuma pasif. Sehingga kalau berbicara di satu meja begini ya bisa ngobrol kemana-mana. Bung Karno memang piawai untuk berbicara. Bung Hatta juga sama. Ini yang harus kita perhatikan ini. Jadi hasil dari perundingan ini, lihat, boleh dibilang Indonesia rugi ya. Kita lihat gambarnya. Nah, jadi anak-anak dulu belum ada provinsi Jawa Barat, belum ada provinsi Jakarta, belum ada provinsi Sumatera Barat, Sumatera Timur, belum ada. Yang ada hanya provinsi. Jadi dulu itu cuma ada 8 provinsi yang awal. Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, Provinsi Kalimantan,
Provinsi Sulawesi, Maluku, nah Sunda kecil ini namanya. Jadi kalau kalian lihat di sini hasil perundingan Linggarjati, menurut kalian bagaimana? Indonesia banyak dirugikan. Hanya dua daerah saja. Hanya Provinsi Pulau Sumatera dan Jawa dan Madura, cuma 3 provinsi. Sisanya dikuasai Belanda. Yang warna kuning itu dikuasai oleh Belanda. Nah ya, nah ini dikuasai Belanda. Waduh. Tapi Bung Karno dan tokoh-tokoh saat itu mengalah supaya rakyat Indonesia bisa hidup tanpa senjata, tanpa ditodong senjata. Jadi pengennya hidup damai aja gitu. Jadi ngalah. Oh my god, mari balik lagi anak-anak. Tapi setelah perundingan Linggarjati itu ternyata Belanda melanggar, mengkhianati hasil perundingan. Mereka justru melancarkan agresi militer. Jadi mereka melanggar hasil perjanjian. Tanggal 21 Juli 1947. Belanda mengkhianati perjanjian Linggarjati dengan melancarkan agresi militer pada wilayah Indonesia yang barusan pada Jawa dan Sumatera diserang. Tahu kenapa? Ya intinya Belanda memang ingin menguasai seluruh daerah Indonesia. Inginnya gitu. Jadi mereka secara tiba-tiba menyerang wilayah Indonesia, wilayah Jawa dan Sumatera ketika pasukan Indonesia dalam kondisi lengah, kondisi perdamaian, dikiranya damai, tahunya Belanda malah mengkhianati perjanjian. Masya Allah. Jadi korban di pihak Indonesia berjatuhan. Anak-anak, akhirnya coba dilaksanakan lagi perundingan. Ini kenapa Belanda melanggar perjanjian terus? Akhirnya dilaksanakan perundingan yang kedua. Namanya perundingan Renville. Kenapa disebut perundingan Renville? Karena ini dilakukan di sebuah kapal perang milik Amerika bernama kapal perang Renville tanggal 8 Desember 1947. Jadi ya setahun kemudian dari sejak Linggarjati. Tempatnya di kapal perang USS Renville. Indonesia yang mewakili sebagai negosiatornya adalah PM Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda yang mewakili adalah Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, orang Indonesia yang memihak Belanda. Yang sebagai penengah adalah Komisi 3 Negara KTN, yaitu Australia, Belgia, Amerika Serikat. Hasilnya apa? Waduh, anak-anak coba dilihat. Wilayah Indonesia hanya Jateng dan Jogja dan sebagian Jawa Barat dan Sumatera. Akan dilaksanakan gencatan senjata damai ya. Jadi pokoknya damai, intinya gitu yang ada di pikiran pemerintah Indonesia saat itu. Belum punya tentara, ya tentaranya seadanya ya, rakyat sipil. Senjata juga senjata dari mana? Senjata bekas curian dari Jepang, bekas-bekas dari Belanda gitu. Jadi yang dipunya itu baru senjata curian, belum namanya juga negara baru berdiri anak-anak, baru aja proklamasi, jadi belum punya apa-apa negara kita. Jadi Bung Karno saat itu banyak mengalah supaya rakyat Indonesia bisa hidup tenang, itu intinya. Nah ini adalah kapal perang Renville. Ini adalah foto peristiwa perundingan di kapal perang tersebut. Jadi kalau dilihat dari gambarnya semakin menipis wilayah Indonesia. Yang tanda merah itu adalah wilayah Indonesia. Nah ini nih, merah ini Jawa Tengah dan Jogja dan Jawa Barat. Ini kalau sekarang Banten ini anak-anak. Tapi itu dulu namanya Jawa Barat. Jadi daerah yang lain, nah ini Belanda. Serba Belanda aja. Begitu anak-anak. Nah, jadi
Begitulah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian terkaget-kaget? Serem ya. Oke, lanjut. Tapi anak-anak, setelah Belanda banyak berkuasa, Indonesia sudah banyak mengalah, Belanda belum puas dan masih serakah. Mereka kemudian melancarkan kembali agresi militer yang kedua. Agresi militer yang kedua untuk menguasai wilayah Indonesia sepenuhnya, terutama menangkap presiden kita Bung Karno dan Bung Hatta yang berada di mana? Di Yogyakarta. Kalau kalian perhatikan slide yang kemarin Bapak menyebutkan bahwasanya pemerintah Indonesia, ibu kota Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Pindah dari Jakarta ke Yogyakarta atas izin Raja Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Di sanalah Presiden Soekarno dan Bung Hatta berada. Belanda melanggar perjanjian Renville. Nah, ini terjadi 19 Desember 1948. Belanda menyerang sisa wilayah Indonesia, Yogyakarta, karena di sana ada ibu kota Republik Indonesia. Jadi sampai presiden dan wakil presiden yaitu Bung Karno dan Bung Hatta tertangkap dan dibuang ke Pulau Bangka. Jadi agresi militer yang kedua ini kalau mereka bilang sih sukses ya, sampai Presiden Soekarno saja tertangkap. Kenapa sih bisa terjadi demikian? Karena Belandanya mengkhianati, yang kedua menyerang tiba-tiba. Ya, orang mengkhianati siapa yang tahu ya. Sehingga pasukan Indonesia tidak ada persiapan. Bung Karno dan Bung Hatta beserta para menterinya ditangkap dan dibuang ke Pulau Bangka. Bagaimana menurut kalian peristiwa ini anak-anak? Apakah Indonesia sudah tamat? Presiden sudah ketangkap, wakil sudah ketangkap. Tamat dong ceritanya ya. Berarti Indonesia sudah tamat. Tapinya ini, kenapa kita bisa sampai sekarang? Nah, coba, kenapa kita Indonesia bisa sampai sekarang? Kenapa Belanda sekarang nggak ada? Jawabannya adalah ini. Nah, cereng, siapa ini? Beliau adalah Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya di atas sebuah tanduk, memimpin strategi perang di kedalaman hutan, memikirkan taktik strategi menyerang musuh dalam kegelapan, menyerang musuh secara tiba-tiba di tengah hutan dalam kondisi dada sesak, batuk berdarah, badan lemas, panas dingin. Jenderal Sudirman. Sakit apa? TBC, tuberkulosis. Nah, jadi perang itu terus berkecamuk. Belanda kaget, disangkanya Indonesia sudah tamat. Disangkanya seluruh wilayah Indonesia sudah terkuasai. Ketika mereka sedang asik-asik, sedang pesta pora, sedang merayakan kemenangan, tiba-tiba diserang, jegar. Setelah diserang, pasukan Indonesia yang dipimpin Jenderal Sudirman hilang. Masuk kembali ke hutan, dikejar, hilang. Kemana ya? Hilang lagi. Pasukan Belanda lewat lagi, serang, jeger, hancur. Mau nyerang balik, hilang lagi. Pasukan Sudirmannya hilang lagi, masuk lagi ke hutan. Gitu. Jadi kalau boleh dibilang pasukan Jenderal Sudirman sulit dilacak, hilang di tengah hutan, menyerang tiba-tiba. Kenapa? Jenderal Sudirman sendiri dan pasukannya berjalan berkilo-kilo, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain sampai sejauh 693 km. Bayangkan ya, dalam kondisi sakit, kekurangan makanan. Yang kedua, yang menggemparkan pasukan Belanda adalah serangan yang dipimpin langsung oleh
Ma siapa ini? Ada yang kenal? Beliau adalah Panglima, apa pangkatnya? Pokoknya Bapak nggak tahu pangkatnya. Yang penting, yang pasti beliau adalah Presiden kedua Indonesia. Soeharto, ya. Beliau memimpin sebuah serangan tak diduga, tak dinyana, bikin kaget semua orang. Bernama Serangan Umum 1 Maret. Waduh, apa ini? Serangan Umum 1 Maret untuk menyerang Yogyakarta yang saat itu sedang dikuasai oleh Belanda. Pukul 6 pagi, 6.00, pasukan Soeharto sudah mengelilingi, sudah bersiap-siap menyerang Yogyakarta. Ketika pukul 6 serang, wah langsung. Belanda saat itu masih bangun tidur, belum mandi, belum gosok gigi, obrak-abrik, hancur semuanya. Jadi Yogyakarta yang saat itu dikuasai oleh Belanda, ibu kota RI yang sedang dikuasai oleh Belanda saat itu, diserang tiba-tiba, hancur, luluh lantak, meleduk oleh pimpinan strategi dari Majen Soeharto, membuat dunia gempar. Jadi berita serangan umum 1 Maret ini ternyata sampai terdengar ke seluruh dunia, ke luar negeri. Jadi ini membuktikan bahwasanya Indonesia masih ada. Indonesia belum tamat. Artinya apa? Kalau tidak segera dicegah, bisa saja serangan umum yang kedua terjadi lagi. Jadi Belanda kaget dan takut. Nah, mulai muncul rasa takut tuh. Ya, ini foto siapa? Foto Majen Soeharto setelah menjadi presiden ya. Jadi beliau ini sangat apa ya? Gagah berani tapi murah senyum gitu. Dan sejak ketika jadi presiden juga pemerintahnya cukup bagus. Akhirnya anak-anak dalam kondisi demikian, akhirnya dari perang gerilya dan serangan umum 1 Maret tersebut, Belanda meminta berunding. Sehingga terjadilah perundingan yang keberapa ini? Yang ketiga ya. Perundingan atau perjanjian Rum-Royen. Kenapa namanya Rum-Royen? Rum-nya adalah perwakilan Indonesia yang bernama Muhammad Rum. Kalau Royen-nya adalah perwakilan dari Belanda. Perjanjian Rum-Royen. Hasil dari perundingan ini akhirnya Soekarno-Hatta dibebaskan. Alhamdulillah. Yang kedua, pemerintahan dikembalikan ke Yogyakarta. Jadi akhirnya Belanda pada ngungsi dari Yogyakarta. Para menterinya dibebaskan, Bung Karno yang lagi diasingkan di Pulau Bangka dikembalikan. Dan yang ketiga, karena Belanda juga terus diomongin terus di luar negeri, ya artinya banyak yang mencerca juga perbuatan Belanda. Jadi luar negeri juga anak-anak banyak yang membela Indonesia saat itu, sehingga banyak yang menegur Belanda. Ya akhirnya Belanda pun nggak enak sendiri, akhirnya ya banyak menegur ya. Udah Indonesia sudah merdeka, tapi Belanda masih pengen bercokol di Indonesia, masih menyerang-nyerang. Jadi Belanda tuh banyak yang negur di luar negeri itu. Indonesia banyak yang ngebela. Akan dilaksanakan KMB. Ada yang pernah dengar KMB? KMB itu adalah konferensi meja bundar. Ini adalah perundingan terakhir yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Konferensi meja bundar atau KMB. Nah, pada KMB ini, pada perundingan terakhir ini, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Di mana ini KMB dilakukan? Bukan di Jawa, bukan di Sumatera. Ini dilakukan di Den Haag, Belanda. Tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Jadi perwakilan Indonesia terbang diundang ke Belanda, ke sana, kemudian di sana dibahas. Nah, yang mewakili Indonesia adalah ini
proklamator Republik Indonesia yaitu Bung Hatta. Sahabatnya Bung Karno dan Bung Hatta ya. Nah, beliau yang memimpin persidangan sebagai diplomat pada KMB. Sehingga Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik kita Indonesia tercinta. Kalau mau melihat proses terjadi perundingan KMB, bisa klik di tautan yang di bawah, nanti akan tersambung ke YouTube. Alhamdulillah demikianlah. Mudah-mudahan dengan kita membahas perjuangan Indonesia ini, kita semakin cinta tanah air dan mempertahankan kedaulatan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.